Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Kenapa sih De Gea tolak tawaran kontrak baru dari Manchester United? Kiper Manchester United David De Gea dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Setan Merah. Musim panas 2023 nanti, MU terancam kehilangan De Gea sebab kontraknya memang akan berakhir pada Juni nanti. Jika De Gea sampai hengkang, MU akan merugi. Performa pria Spanyol itu masih oke di bawah mister gawang. De Gea memang punya kekurangan dalam hal menguasai bola dan mendistribusikannya. Namun, untuk urusan antisipasi dan refleks menghentikan bola tendangan lawan, ia masih salah satu yang terbaik di dunia. David De Gea sekarang ini disebut sebagai kiper dengan bayaran tertinggi di dunia. Manchester United diklaim menggajinya sebesar 375.000 pounds per pekan. Sekarang ini De Gea sudah berusia 32 tahun, jadi ia tak mungkin meminta gaji yang besarannya sama untuk memperpanjang masa kerjanya di Old Trafford. De Gea pun disebut sadar akan hal tersebut, ia dikabarkan siap memperpanjang kontraknya di MU dengan bayaran yang lebih kecil. Manchester United akhirnya disebut sudah menawarkan perpanjangan kontrak pada David De Gea, namun hasil akhirnya tak sesuai keinginan manajemen klub. De Gea dikabarkan sudah menolak proposal dari MU, kabar tersebut dilansir oleh The Athletic. Laporan itu menyebut bahwa MU disebut telah membuat proposal yang bagus, namun De Gea tak yakin dengan penawaran tersebut. De Gea gaji yang ditawarkan kepadanya tidak sesuai dengan penampilannya di lapangan. Akan tetapi bagusnya adalah sang kiper masih bersedia melakukan negosiasi lagi dengan manajemen MU. Masih belum fit, comeback Christian Eriksen di Manchester United tertunda. Hasrat fans Manchester United melihat Christian Eriksen merumput kembali tertunda. Laga comeback sang playmaker dikabarkan tertunda sedikit lebih lama. Eriksen sendiri sudah sejak Januari absen dari skuad Setan Merah. Ia mengalami cedera sehingga ia harus menepi sejenak dari skuad Setan Merah. Eriksen dikabarkan bakal kembali merumput bersama MU di akhir pekan nanti. Namun laporan The Mirror mengklaim bahwa comeback Eriksen harus tertunda. Menurut laporan tersebut, Eriksen sebenarnya sudah pulih dari cedera yang ia derita. Ia mengalami cedera di ligamen ankle-nya. Saat ini ia sudah tidak merasa sakit di bagian itu sehingga ia sudah bisa berlatih di lapangan. Proses pemulihan cederanya berjalan lancar, namun kondisinya belum cukup fit sejauh ini, jadi ia tidak bisa comeback di akhir pekan nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa fans MU tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menyaksikan aksi Eriksen kembali. Ia dikabarkan hanya butuh tambahan waktu 1 minggu lagi, ia diyakini bisa memulihkan kebugaran tubuhnya dalam periode waktu tersebut. Alhasil ia kemungkinan besar baru comeback di skuad Setan Merah di pekan depan. Eriksen sendiri diperkirakan sudah fit untuk bermain di skuad Manchester United pada tanggal 8 April 2023 mendatang. Di laga tersebut Manchester United dijadwalkan akan berhadapan dengan Everton. 4 prioritas MU jika diakuisisi Sir Jim Ratcliffe, kontrak baru Rashford, lalu incar 3 pemain baru. Sir Jim Ratcliffe merupakan sosok yang punya peluang besar jadi pemilik baru Manchester United. Jika diakuisisi olehnya, ada 4 prioritas yang akan dilakukannya. Saat ini Ratcliffe sedang mempersiapkan tawaran baru untuk membeli Man United. Tidak disebutkan secara pasti nominalnya. Ratcliffe saat ini tengah bersaing ketat dengan Sheikh Jassim. Kendati demikian, pria berusia 70 tahun itu diketahui cukup percaya diri untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh keluarga Glazer. Begitu mendapatkan 60% saham Man United, Ratcliffe bakal bergerak cepat. Rencananya ada 4 prioritas yang akan dilaksanakannya. Di bawah rezim Ratcliffe, langkah pertama adalah segera memperpanjang kontrak Marcus Rashford, sang pemain wajib bertahan menyusul performanya yang terus bersinar. Ratcliffe siap memboyong Victor Osimhen dari Napoli via jendela transfer musim panas mendatang. Ratcliffe tak ambil pusing termasuk berapapun nilai transfer yang akan dipatok Napoli.
Harga yang dipatok Napoli sejauh ini lumayan besar, mereka meminta biaya sebesar 100 juta euro. Pemain lain yang akan dicoba didatangkan adalah Alex Disasi, ia adalah pemain bertahan milik AS Monaco. Man United telah mendapatkan respons dari Monaco terkait ketertarikan tersebut. Monaco menetapkan harga 50 juta euro kepada Disasi. Ratcliffe dipercaya juga akan memboyong setidaknya satu gelandang yang jadi incaran utama Man United. Pilihannya ada 3, Jude Bellingham dari Borussia Dortmund, Declan Rice dari West Ham, dan Frenkie de Jong dari Barcelona. Tingkat kesulitan mendapatkan ketiga pemain itu kurang lebih sama dari segi harga, keinginan untuk pindah ke Man United, serta pesaing dari klub lain. Sir Alex dan Arsene Wenger masuk Premier League Hall of Fame. Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger resmi masuk Premier League Hall of Fame. Sosok-sosok legendaris itu jadi dua manajer pertama yang masuk daftar. Sir Alex Ferguson melegenda dengan perjalanannya di Manchester United. Ia masih menjadi manajer tersukses dalam sejarah Premier League, memenangi total 13 titel. Sementara Arsene Wenger menjadi salah satu sosok yang menjadi rival terbesarnya. Bersama Arsenal, Wenger yang kini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA itu memenangi 3 titel. Salah satu titel yang dimenangi Wenger itu ditandai dengan laju tak terkalahkan Arsenal sepanjang musim. Tim Arsenalnya saat itu dikenal sebagai The Invincibles. Sebuah kehormatan ketika menerima penghargaan semacam ini. Tapi ini bukan cuma soal saya sebagai pribadi, ini tentang pekerjaan di Manchester United dan ikatan yang kami punya selama bertahun-tahun. Jadi saya juga turut bangga untuk klub, staf, dan para pemain saya, ungkap Sir Alex dikutip BBC. Saya ingin dikenal sebagai orang yang mencintai Arsenal, yang menghormati nilai-nilai klub dan meninggalkannya di posisi agar klub bisa tumbuh dan jadi lebih besar, ujar Wenger. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.